Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Di tengah pandemi seperti ini, sebaiknya kita senantiasa untuk menerapkan 3M, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin dari ketua kelas bisa memimpin berdoa. Silahkan. Berdoa mulai. Selesai. Apakah pada hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua Bu. Baik, bisa kita mulai pembelajaran pada hari ini. Untuk materinya yaitu tentang reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon. Apakah ada yang tahu apa itu senyawa hidrokarbon? Saya Bu. Jadi senyawa hidrokarbon ini senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Izin menambahkan Bu. Berdasarkan ikatan rangkapnya, senyawa hidrokarbon ada 3 macam, yaitu alkana rangkap 1, alkena rangkap 2, dan alkuna rangkap 3. Nah, benar sekali. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu untuk mengetahui apa saja reaksi yang terjadi pada pembakaran senyawa hidrokarbon. Nah, dengan kita mengetahui apa reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon, kita bisa mencegah hal-hal yang ditimbulkan dari reaksi pembakaran tersebut, sehingga kerusakan lingkungan bisa kita minimalisir. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya apabila kita melihat video berikut ini. Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan contoh terkait reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh pertama yaitu reaksi pembakaran tidak sempurna yang terjadi pada proses pembakaran sampah. Kenapa proses pembakaran sampah itu dikatakan sebagai reaksi pembakaran tidak sempurna? Hal ini dikarenakan pada proses pembakaran sampah terdapat zat sisa berupa abu-abu dari sampah yang nantinya akan berwarna hitam. Karena terdapat zat sisa tadi, maka proses pembakaran sampah dikatakan sebagai reaksi pembakaran yang tidak sempurna. Nah, untuk selanjutnya yaitu reaksi pembakaran sempurna. Contohnya itu pada proses memasak yang menggunakan kompor dengan gas LPG. Kenapa memasak menggunakan gas LPG itu dikatakan sebagai reaksi pembakaran sempurna? Hal ini karena tidak menghasilkan zat sisa. Kan kalau kita memasak dengan gas LPG itu, pancinya itu tidak berwarna hitam. Maka ini dinamakan sebagai reaksi pembakaran sempurna. Sedangkan ketika kita memasak menggunakan kayu bakar, pancinya itu kan berubah warna menjadi hitam. Nah, itu menandakan bahwa proses pembakaran itu menghasilkan zat sisa berupa arang. Kalau proses pembakaran itu menghasilkan zat sisa, maka reaksi pembakaran itu dikatakan sebagai reaksi pembakaran tidak sempurna. Sedangkan kalau misalnya proses pembakarannya itu tidak menghasilkan zat sisa, itu dinamakan sebagai proses reaksi pembakaran sempurna. Sebenarnya itu ada hasil reaksinya, cuman kalau pada proses pembakaran sempurna itu sisanya berupa gas CO2 dan juga gas H2O. Kan itu sama-sama gas, tidak berwarna, jadi kita tidak bisa melihat bentuknya itu seperti apa. Sedangkan kalau pada reaksi pembakaran tidak sempurna itu biasanya ada zat arangnya. Zat arang tadi itu yang dinamakan sebagai partikulat karbon yang merupakan hasil reaksi dari
proses pembakaran tidak sempurna. Ada dua macam reaksi pada pembakaran senyawa hidrokarbon, yaitu ada reaksi pembakaran sempurna dan ada reaksi pembakaran tidak sempurna. Keduanya ini dibedakan oleh hasil reaksinya. Berikut ini merupakan contoh dari reaksi pembakaran pada gas propana, yaitu gas yang biasanya ada dalam LPG. Gas propana ini dapat mengalami reaksi pembakaran sempurna dan reaksi tidak sempurna. Ketika dia mengalami reaksi pembakaran sempurna, reaksinya adalah yang atas ini, yang nomor 1, di mana C3H8 plus 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Jadi hasil reaksinya adalah berupa gas CO2 dan gas H2O. Sedangkan ketika propana itu mengalami reaksi pembakaran tidak sempurna, reaksinya adalah C3H8 plus 7O2 menjadi 2C plus 2CO plus 2CO2 plus 8H2O. Jadi produknya ada partikulat C, ada gas CO, ada gas CO2, dan ada gas H2O. Yang membedakan adalah gas karbon monoksida ini dan juga partikulat. Jadi kalau pada reaksi pembakaran sempurna itu hasil reaksinya adalah gas CO2 dan H2O. Nah, kalau pada reaksi pembakaran tidak sempurna itu ada partikulat dan ada gas karbon monoksida. Partikulat ini bisa berupa C, bisa berupa S, dan berupa zat lainnya. Selanjutnya ada dampak terkait hasil reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon. Yang pertama yaitu ada gas CO. Gas CO2 ini dapat menyebabkan suhu bumi meningkat. Ini biasa terjadi ketika gas CO2 yang ada di atmosfer itu melebihi ambang batasnya. Biasanya ini disebut dengan pemanasan global atau global warming. Yang kedua yaitu ada gas CO. Gas CO yang ada di atmosfer itu mempunyai ambang batas sebesar 32 ppm. Nah, ketika dia telah melebihi ambang batas dan kita hirup, maka dia akan masuk ke dalam darah dan berikatan dengan hemoglobin membentuk COHB. Hemoglobin ini dapat menyebabkan kematian karena dia itu bersifat sebagai racun. Yang ketiga ada yang namanya partikulat. Partikulatnya bisa berupa partikulat karbon atau partikulat timbal. Partikulat ini dapat mengakibatkan terjadinya iritasi, mata perih, dan gangguan pernafasan serta gangguan pada ginjal. Lalu yang keempat ada namanya SO2, NO2, dan juga NO3. SO2 ini dapat mengakibatkan terjadinya hujan asam, di mana hujan asam itu bersifat korosif, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pengaratan pada besi. Lalu NO2 dan NO3 ini ketika dia mengalami oksidasi, dia akan membentuk kabut atau smog. Selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana cara mencegah dampak yang ditimbulkan akibat hasil reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon. Yang pertama kita akan melakukan penghijauan. Dengan kita melakukan penghijauan, maka gas-gas CO2 yang tadi merupakan zat hasil reaksi pembakaran itu akan diserap oleh pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Untuk apa? Untuk digunakan dalam proses fotosintesis, di mana dari proses fotosintesis nanti akan menghasilkan gas oksigen yang merupakan gas yang biasa kita hirup untuk melakukan pernafasan. Sedangkan ketika tidak ada pohon, maka tidak ada benda yang dapat menyerap gas CO2 tadi. Lalu yang kedua yaitu dengan menggunakan bahan bakar sel atau biasa disebut dengan fuel injection. Nah, pada penggunaan bahan bakar sel itu yang
menjadi reaksi adalah antara gas O2 dan gas H2, di mana hasil reaksinya itu berupa uap air atau gas H2O, jadi cenderung aman bagi lingkungan. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan konverter katalitik pada gas buang. Nah, dengan menggunakan konverter katalitik pada sistem pembuangan, maka dia itu dapat mengubah gas buang yang awalnya itu berupa senyawa CO dan NOx itu menjadi gas yang lebih aman, yaitu gas CO2 dan gas NO. Lalu yang keempat yaitu ada electrolytic fuel injection. Dengan memasang electrolytic fuel injection pada sistem bahan bakar, maka dia itu akan mengubah senyawa hasil reaksi pada pembakaran menjadi senyawa yang cenderung lebih ramah lingkungan, sehingga tidak terlalu membahayakan lingkungan. Nah, berdasarkan materi yang telah saya sampaikan, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Baik, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, selanjutnya saya akan menyampaikan terkait tugas kelompok minggu depan. Jadi, pada minggu depan, masing-masing kelompok itu saya minta untuk mencari contoh kasus dari pembakaran senyawa hidrokarbon. Nah, dari kasus tadi, kalian analisis apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut, bagaimana dampak yang ditimbulkan, dan bagaimana cara untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan dari kasus tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugas minggu depan? Mohon maaf Bu, izin bertanya, untuk pembagian kelompoknya bagaimana ya Bu? Untuk jumlah anggota kelompoknya itu bisa antara 5 sampai 6 orang. Dimana untuk masing-masing anggota itu bisa kalian ambil acak atau urut sesuai absen, terserah kalian bagaimana enaknya. Baik Bu, terima kasih. Nah, ketika kalian mengerjakan tugas kelompok ini, nanti kalian sambil mengisi LKPD yang telah saya berikan sebelumnya ya. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang berkenan untuk memberikan kesimpulan atas apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Saya Bu. Jadi, reaksi pembakaran hidrokarbon dibagi menjadi dua macam, yaitu reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Nah, perbedaannya itu ada pada hasil reaksinya. Kalau yang pembakaran sempurna, hasil reaksinya berupa gas CO2 dan H2O. Sedangkan pembakaran tidak sempurna, hasil reaksinya berupa gas CO, H2O, dan partikulat yang dapat menyebabkan polusi udara. Bagus, terima kasih banyak atas kesimpulan yang telah disampaikan. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat serta kalian dapat mengambil hikmah dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan untuk membahas hasil tugas kelompok yang telah saya sampaikan tadi. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi saya di luar jam pelajaran. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.